sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kedua ya. Nah, sekarang pembelajaran kedua kita akan belajar IPS ya, atau ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, untuk temanya masih sama seperti tadi PPKN, masih tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan untuk subtemanya sama, subtema 1 yaitu masyarakat peduli lingkungan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap salih-saliha nanti mampu mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, di sini ada sebuah teks ya tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau berinisiatif tanpa harus Ibu tunjuk, misalkan, Bu, aku mau mencoba membaca, boleh, silakan. Ada yang mau mencoba membaca teks yang ada di layarnya? Oke, Teteh Kaliza mengangkat tangan, silakan Teteh Kaliza. Coba baca kan? Ya, dibaca. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan... Bentar. Oke, silakan lanjutkan. Telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia. Menuju masyarakat. Ya udah. Oh, udah. Kebarusan suaranya ke ibunya hilang. Oke, terima kasih Teteh Kaliza. Capek Teh? Udah aku bacanya ini mah main terobos-terobos aja. Kalau ada koma itu berhenti dulu sebentar. Kalau ada titik itu berhentinya agak lama ya. Jangan ya iyalah jadi capek ngap ya kalau baca kayak gitu mah ya. Jadi nanti mah bacanya mah udah bagus ya, lancar. Tapi saking lancarnya titik sama komanya juga diterobos ya. Nanti diperbaiki lagi ya untuk cara bacanya. Karena kalau bacanya kayak gitu, nanti yang capeknya kita sendiri yang bacanya ya. Oke, terima kasih Teteh Kaliza. Nah,
Sebelum kita lanjutkan ke materinya, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Kemarin di semester 1 juga sudah pernah kita bahas ya. Sekarang kita bahas selintas saja ya. Kita ingat lagi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ya. Proklamasi di sini memiliki arti yaitu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, di mana pengumuman di sini bermaksud yaitu pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan ya, di mana pada hari pengumuman proklamasi ini dinyatakan bahwa Indonesia itu telah merdeka ya. Nah, di sini adapun maknanya ya, makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia atau bagi masyarakat Indonesia itu sangat banyak ya. Yang pertama itu tadi yang sudah disebutkan, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Sekarang kita lanjutkan ke proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui, dulu itu kita sempat dijajah ya, cuman alhamdulillah kita tidak mengalami masa itu ya. Mungkin orang-orang terdahulu kita yang mengalaminya ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Nah, pada zaman penjajahan, kemerdekaan Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajah ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang, di mana pada zaman penjajahan Jepang itu Jepang membutuhkan bantuan dari rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional. Nah, itu awal mulanya kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemerdekaan Indonesia juga ini dilalui oleh beberapa proses ya, tidak langsung begitu saja merdeka ya. Nah, di sini ada beberapa peristiwa atau proses yang dilalui dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini sudah pernah kita bahas di semester 1 ya. Yang pertama itu melalui peristiwa Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana dari awal itu pembentukan BPUPKI-nya dulu, kemudian melakukan sidang BPUPKI sampai akhirnya membentuk panitia 9 ya, dan akhirnya BPUPKI itu dirubah menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian yang kedua peristiwa Rengas Dengklok ya. Yang ketiga penyusunan naskah proklamasi. Kemudian yang keempat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada bulan Agustus tahun 1945 itu Jepang tadi sudah dikatakan ya kalah dari sekutu sebagai tanda akhir Perang Dunia II. Kemudian Sultan Syahrir dan golongan muda pada saat itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Namun Soekarno tidak menyetujuinya dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah ya. Nah, tetapi golongan muda tidak setuju dengan pendapat Soekarno kala itu, yang mana keinginan Soekarno terhadap keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia itu meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri ya, tidak tergantung pada
pihak lain. Nah, sehingga pada saat itu golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sana mereka menculik Soekarno dan Hatta yang tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang ya, agar tidak terpengaruh oleh Jepang ya, sehingga dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian setelah berdiskusi pada peristiwa Rengas Dengklok tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya ya. Oke, sebentar. Ibu charger dulu ya. Oke, setelah berdiskusi ya, tadi Soekarno dan Hatta akhirnya setuju ya untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Soekarno dan Hatta setuju pada golongan muda ya untuk memproklamasikan dengan perjuangan sendiri tanpa bantuan pihak lain ya. Nah, kemudian pada saat itu golongan muda Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta ya, dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi tersebut ya. Kemudian naskah proklamasi tersebut disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 itu dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya ya. Nah, itu proses atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secara singkatnya ya, karena kita sudah pernah belajar ini di semester 1, jadi Ibu hanya mengulang saja. Sekarang kita lanjutkan ke perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi kan peristiwanya, sekarang perjalanannya. Nah, di sini perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu seperti yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama itu ada pengetikan naskahnya ya, yaitu mengetik naskah proklamasinya di sini yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia ya. Kemudian setelah pengetikan naskah tersebut, dilakukanlah pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno Hatta dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian setelah proses pembacaan teks tersebut, dilakukanlah pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih ya. Nah, ini kurang lebih perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ini juga biasanya kayak seperti pengibaran bendera atau misalkan kayak pembacaan undang-undang itu suka ada di kegiatan upacara bendera ya. Nah, kenapa dalam upacara bendera diadakan kegiatan salah satu kegiatan dari perjalanan proklamasi kemerdekaan? Karena untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita ya. Oke, kemudian sekarang bagaimana nih, kita kan tidak mungkin ya melakukan perang karena kita sudah tinggal menikmati masa kemerdekaan kita. Kita sudah enak, sudah tinggal menikmati kemerdekaannya. Kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa makan dengan tenang, kita bisa ibadah dengan tenang, kita bisa melakukan kegiatan dengan tenang tanpa harus ada tembakan-tembakan senjata atau misalkan suara-suara peluru dan yang lainnya. Nah, tugas kita harus bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Jelas ya, apalagi agama itu sebagai tiangnya, sebagai fondasinya. Kita harus punya keimanan yang kuat, kita harus rajin beribadah,
sesuai dengan agama yang kita anut ya. Kemudian harus menghormati orang lain yang sedang beribadah ya. Ini sudah dibahas tadi di pelajaran PPKN ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama, ini juga sudah tadi kita bahas ya. Kemudian mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di lingkungan yang keadaan sosialnya itu amat sangat beragam. Nah, dengan keragaman sosial yang ada, kita harus mengembangkan, kita harus memiliki rasa toleransi ya antar sesama manusia ya. Entah itu misalkan yang keadaan sosialnya baik atau misalkan kurang baik, nah kita harus bisa menanamkan rasa toleransi satu sama lain. Kemudian bermain dengan siapapun, ini juga tadi sudah kita bahas, kita harus bermain dengan siapapun tanpa membedakan agamanya, status sosialnya, atau misalkan pekerjaan orang tuanya, dan lain sebagainya. Menjaga rasa kebersamaan dan persatuan dimanapun. Jadi ketika kita ada di mana, ketika kita dimanapun berada, kita harus bisa menjaga rasa kebersamaan dan persatuan. Ketika di rumah, kita harus menanamkan rasa persatuan itu dengan anggota keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, adik, dan lain sebagainya. Ketika kita di rumah, kita harus bisa menjaga persatuan dan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekolah, dengan guru, dengan teman khususnya ya. Jangan sampai dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus rukun sesama teman itu, tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mungkin masih banyak cara lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk IPS itu tugasnya sebetulnya ada di buku tema 6, halaman 16 dan 17, tetapi karena bukunya belum ada, jadi silakan boleh dituliskan di buku tulisnya, tuliskan 10 upaya untuk mengisi kemerdekaan. Ya, Ibu ulangi lagi, tugas untuk IPS-nya, tuliskan 10 upaya untuk mengisi kemerdekaan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh yang mau bertanya mengangkat tangan atau membuka microphone-nya. Ibu, di buku apa tadi teh, Bu? Di buku tema 6, Kak. Di buku tema 6, tapi buku tema 6-nya belum ada ya. Jadi silakan ditulis saja di buku tulisnya. Jadi